yang malam ini dikhususkan untuk para presbiter dan pengurus unit misioner GPIB Jemaat Nazaret Jakarta di minggu pertama sesudah Epifani dengan pemberita firman Pendeta Adriano Wangke. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Kita masih berada di awal tahun 2024. Ada rasa takjub mengingat kita bisa melewati tahun 2023 dengan segala kesulitannya. Kita yakin bahwa kita mampu melewati tahun kemarin bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, namun karena adanya providensi Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa yang telah melindungi kita dari yang jahat, sama seperti Dia mengusir Firaun dari bangsa Israel. Para presbiter dan pengurus unit misioner yang terkasih, mari di tahun 2024 ini kita tetap teguh berpegang kepada kebenaran dan kita akan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus, Sang Kepala Gereja. Kami mengambil saat teduh sebentar. Mari kita berdiri dan menghadap hadirat Allah yang Maha Kudus dengan menyanyi Kidung Keesaan 77 bait 1 dan 2. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, kami bersyukur untuk malam ini di awal tahun 2024, kami kembali beribadah bersama rekan-rekan sepelayanan, para presbiter dan pengurus unit misioner GPIB Jemaat Nazaret di tempat ini. Penyertaan-Mu sungguh kami rasakan sepanjang tahun kemarin. Kami juga yakin kalau kami disertai oleh-Mu memasuki tahun 2024 yang penuh dengan anugerah ini. Mari ya Allah, Engkau hadir dalam ibadah ini dan kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu dan kami dimampukan untuk tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu sehingga kami boleh bertumbuh dan menyerupai Engkau. Berkatilah juga setiap pelayan yang memberikan diri melayani Engkau pada malam ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan Gita Bakti 225. Dari semula
dipersilahkan duduk. Mari kita mengaku dosa kita. Para pelayan Tuhan, mari kita mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah Maha Kasih, kami datang kepadamu dalam seluruh keberdosaan kami. Kami mengaku bahwa sebagai presbiter dan pengurus misioner, kami sering bersungut-sungut dan tidak bersungguh-sungguh melakukan tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan. Kami melakukannya dengan sembrono dan asal-asalan. Kami juga sering lebih fokus pada apa yang tampak bagi manusia, bukan apa yang tampak bagimu. Ampuni kami kalau dalam melakukan pelayanan, kami lebih mengejar hikmat duniawi, bukan mengejar hal yang kekal. Ya Allah Maha Kasih, seringkali sebagai pelayan-pelayan-Mu kami berkata, bertindak, berpikir, dan hidup di dalam hawa nafsu, kesombongan, serta kebohongan. Banyak yang kami sembunyikan di hadapan orang banyak. Kami lupa bahwa Engkau adalah Allah Maha Tahu dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami juga tidak setia melakukan firman-Mu, sehingga kami tidak mengalami pertumbuhan. Padahal kami seringkali mendengarkan firman-Mu, bahkan terlibat aktif di dalam pelayanan jemaat-Mu. Kami malu, ya Allah. Baharuilah hidup kami, tolonglah kami untuk selalu hidup di dalam firman-Mu. Amin. Kita akan membaca Amsal Hikmat. Amsal Hikmat terambil dari Amsal 2 ayat 6 sampai dengan ke-9. Kita akan membaca silih ganti. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, sambil menjaga jalan keadilan. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan. Kami mau mendengar
Sebelum firman diberitakan, kita dengarkan kesaksian pujian paduan suara para presbiter. Mari kita berdoa. Dalam kebersamaan sebagai presbiter, diaken, penatua, pendeta, serta fungsionaris unit-unit misioner, kami duduk bersama untuk memperhatikan firman Tuhan yang menjadi dasar tugas pelayanan kami. Biarlah ya Tuhan Roh Kudus mengurapi kami semuanya, sehingga kami sehati sepikir dalam satu tindak atau aksi, kami melakukan semua kehendak Tuhan itu dalam kebersamaan. Karena itu bersabdalah ya Tuhan buat kami, dan dengan urapan Roh Kudus kami siap menerima dan memahami serta melakukannya di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab menurut kitab Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan.
Ibu bapak saudara-saudara, bacaan kita Efesus 4, hanya satu ayat 15. Tetapi bapak ibu saudara-saudara, kita harus membaca juga secara keseluruhan dari teks pasal 4 itu, khususnya ayat 1 sampai ayat 16. Bisa ditampilin? Ya. Sekalipun ayat 15 itu punya arti dan makna sendiri, tetapi pesan yang mau disampaikan Rasul Paulus tidak berdiri sendiri hanya di ayat 15. Oleh sebab itu, baiklah kita pahami dulu secara keseluruhan perikop pasal 4 ayat 1 sampai 16, baru kemudian kita coba telaah artinya secara khusus di ayat 15. Selanjutnya berdasarkan telaah ayat tersebut, fokus diarahkan pada konteks kita, para presbiter di Nazaret. Dalam catatan Lembaga Alkitab Indonesia, Efesus 4 ayat 1 sampai 16 itu diberikan judul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Pada intinya Rasul Paulus mau menekankan persoalan kesatuan atau persatuan dan karunia yang berbeda-beda. Tetapi apapun masalahnya, soal utama adalah bagaimana jemaat Kristen di Efesus memahami dengan benar siapakah Yesus Kristus itu. Ini penting juga buat kita. Bicara panjang lebar tentang tugas pelayanan tapi Yesusnya hilang. Kira-kira begitu. Jika semua warga jemaat memiliki persepsi tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ini premisnya ya Bapak Ibu, seyogianya yang terjadi adalah tidak memecah belah. Itu catatan nomor 1. Tidak memecah belah persekutuan dengan segala kepentingan yang bersifat egoisme di dalamnya. Dan kedua, mampu menyelesaikan berbagai perbedaan terhadap realitas warga yang memang berbeda-beda latar belakangnya. Ini poinnya Bapak Ibu. Kita kadang menafikan perbedaan itu, memaksakan keinginan kadang-kadang atas nama kebersamaan. Padahal itu memaksa satu orang punya aja itu. Tetapi dipaksakan menjadi opini. Nah, bagaimana menyelesaikan berbagai perbedaan itu ada seninya itu. Rasul Paulus menegaskan kesatuan dan persatuan itu jauh di atas segala-galanya. Dan itu tidak hanya tinggal di kepala sebagai produk berpikir yang rasional, tetapi juga turun sampai ke hati nurani yang bersih dan jernih. Ini penting juga ya Bapak Ibu, dalam kita melayani Tuhan itu di gereja ini seringkali menggunakan logika-logika, pikiran-pikiran, tambah kutip sana, kutip sini, kata sana, kata sini, tapi tidak pernah kita mulai dengan hati nurani. Memangnya Tuhan Yesus mau begitu? Cara pandang seperti inilah yang patut kita pahami bersama juga Bapak Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana supaya kita bersatu? Syarat bersatu itu seperti apa? Rasul Paulus dalam pasal 4 ayat 3 yang kita baca tadi berharap dengan mengatakan dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Rasul Paulus berharap kesatuan roh dalam huruf besar ya Bapak Ibu, roh itu dijaga, dipelihara sebagai satu kesatuan pikir, rasa dan tindakan. Artinya jauh dari kepura-puraan atau kerasnya itu kemunafikan yang berpotensi memecah belah persekutuan. Tubuh, roh, dan pengharapan yang menyatu dalam Kristus itulah fondasinya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, jemaat, saya pakai istilah dipaksa, suka atau tidak suka, dipaksa untuk tunduk kepada kesatuan ilahi yang melahirkan kebersamaan. Artinya, kenapa saya gunakan istilah dipaksa tunduk kepada kehendak Tuhan ya, yang istilah saya gunakan sini kesatuan ilahi. Karena kalau diberi kesempatan bukan Tuhan, hancur persekutuan. Siapa yang mau dengar orang?
Kita masing-masing hanya mau dengar apa yang kita mau, apa yang kita suka, bukan apa yang kita mau. Nah itu yang keliru. Harusnya apa yang Tuhan mau, kita harusnya menyatu mengerjakannya. Bagaimana caranya gitu. Dengan awalan kata berusahalah, maka Rasul Paulus menyadari sulitnya warga jemaat itu bersatu. Mengapa? Karena kepentingan atas nama egoisme itu sendiri sangat berpengaruh. Saya berikan contoh ya, dulu ngomong-ngomong itu sangat kuat ya. Artinya omongan itu sangat kuat mempengaruhi orang lain. Sekarang bukan lagi lidahnya, mulutnya yang berbicara, tapi jari-jarinya yang pintar. Bikin opini lewat medsos. Nah itu bahaya juga itu Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, kita harus bisa mengupayakan dengan cara bagaimana menekan egoisme. Kita garis bawahi ya, menekan egoisme, keinginan dalam diri itu harus ditekan. Sehingga masing-masing orang tidak memulai pikirannya dengan apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di otaknya, dengan berbagai logika-logika. Atau hanya menuruti perasaannya sendiri. Nah, tentang hal itu pertanyaannya lalu bagaimana caranya? Di ayat 16 Rasul Paulus mengatakan begini, daripadanya lah seluruh tubuh menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kata kasih yang digunakan ini dalam bahasa asli Alkitab disebut filia. Kata menerima dan membangun itu kata kuncinya dalam filia. Bapak Ibu, kita hadir dalam gedung gereja ini, kita jadi filia, filion. Apapun perbedaannya, Tuhan Yesus Bapak Ibu dengan Tuhan Yesus saya sama atau tidak? Tuhan Yesus Bapak Ibu dengan Tuhan Yesus saya sama enggak? Tuhan Yesusnya presbiter dengan pelkat sama enggak? Kenapa kelakuan beda? Kenapa cara berpikirnya, bertindaknya beda-beda? Tuhan Yesusnya satu tapi situ maksa-maksa. Emang Tuhan Yesus mau gitu? Nah itu contoh sederhananya ya Bapak Ibu. Tuhan Yesusnya Trinitas Cibubur dengan Nazaret sama enggak? Kenapa kadang-kadang kita merasa sombong, Nazaret merasa di atas gitu kan? Kan kita seringkali memandang GPIB gitu juga gitu. Tapi itu kata saya. Bagaimana pesan selanjutnya? Kalau begitu bagaimana pesan kesatuan dalam Yesus Kristus itu lalu mewujud nyata dalam tindakan? Ini poinnya. Ini penting. Firman Tuhan mengatakan, tetapi kepada kita masing-masing, artinya by person, by pribadi, telah dianugerahkan kasih karunia, bukan menurut mau Bapak Ibu, tapi menurut pemberian Kristus. Kata kepada kita masing-masing dalam tanda petik berarti setiap individu atau perorangan telah dianugerahkan. Artinya tidak datang dengan tiba-tiba berdasarkan usahanya sendiri, melainkan diberi secara cuma-cuma atau gratis. Kasih karunia itu tidak ada dalam diri kita. Dan itu sesuai dengan pemberian Kristus. Jadi apapun itu bentuknya, kasih karunia itu diterima sebagai anugerah yang ilahi dan harus dipertanggungjawabkan kembali kepada Tuhan. Apa yang telah diberi, bagaimana dimanfaatkannya, apa hasilnya kemudian. Jangan-jangan kita melayani itu dengan berbagai perbedaan, keunggulan, kemampuan, lalu kita terjebak pada kesombongan diri. Di Nazaret pasti tidak ada. Dengan demikian, aneka perbedaan apapun di dalam diri masing-masing itu tidak boleh menjadi masalah bagi orang lain. Saya harus ulang ini. Apapun perbedaan di dalam diri kita itu tidak boleh menjadi masalah bagi orang lain. Itulah kekayaan yang harus dimaknai sebagai kekuatan di dalam persekutuan jemaat. Atas dasar itulah 1 sampai ayat 16, maka sekarang kita fokus kepada ayat 15. Dan apa implikasinya dalam, ini kok PKB, ini dalam kebersamaan presbiter. Firman Tuhan mengatakan begini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Awal dari ayat 15 mengatakan seperti itu. Artinya,
konsisten, tidak berubah-ubah sikap atau pendirian karena berbagai sebab. Yang ini jadi masalah kita ya. Jadi licik, culas, ambivalen, serakah, itu ditulis di ayat 14. Jadi kalau dikatakan teguh berpegang kepada kebenaran, maka pakailah logika Tuhan, bukan logika kita yang dipaksa-paksa. Itu loh masalahnya yang menjadi tidak benar, licik, culas, pelintat-pelintut, bahasa Jawanya begitu, serakah, mau menang sendiri, dan sebagainya. Lalu yang kedua, di dalam kasih. Kata yang dipakai di situ adalah filia, persaudaraan sejati. Kita bertumbuh di dalam segala hal. Jadi dengan dasar kasih, kesadaran kita untuk melihat orang lain itu, sekalipun dia berbeda-beda tetapi kita satu Tuhan, di dalam segala hal, maka itu harus menghasilkan pola pikir, pola rasa dan tindakan yang harusnya jujur. Jangan cuma jago makan cucur. Tulus, jangan akal bulus di gereja. Dan open mind, terbuka. Dan itu kita letakkan semuanya ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ujungnya adalah kepentingan Tuhan itu sendiri dan bukan kepentingan diri kita manusia. Maknanya sesuai dengan tugas panggilan dan pengutusan gereja, bersekutu melayanan bersaksi secara spesifik dalam diri kita presbiter ya, maupun fungsionaris Pelkat. Ada 3 hal yang mau disampaikan. Yang pertama, satu orang presbiter tidaklah seorang diri melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan gereja. Dia ada dalam kebersamaan, baik pikir, rasa, dan tindakan yang setara. Setara itu artinya kita semua ini di mata Tuhan itu sama. Jadi jangan bikin-bikin diri dia lebih hebat. Setara dan searah. Juga seirama dalam melaksanakan misi Kristus, missio Kristus. Itu dia. Kita ini kan, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu jawab pertanyaan saya jujur ya di gereja loh ini. Baik presbiter maupun fungsionaris Pelkat, fungsionaris unit misioner. Berapa kali Bapak Ibu ngaku ke atas ya dengan segenap hati terus berlutut di gereja? Berapa kali itu? Siapa presbiter yang paling lama di sini? Yang paling tua lah. Ibu? Ya? Iya siapa Bu? Berapa periode? Berapa? 3. 15 tahun tuh ya. Ada yang lebih lama dari Ibu. Jadi coba dihitung berapa kali Ibu berlutut di gereja? CD. Terus? Perkawinan. Berapa kali itu? Oh boleh cuma 1 kali. Ketiga, diteguhkan. Nah kalau 3 periode berarti tambah 3, 5 kali dong. Betul dong? 5 kali ibu-ibu, bapak-bapak jawab ke atas, ya dengan segenap hati, kenceng lagi ngomongnya. Terus berlutut. Di Nasaret berlutut atau tiarap? Loh di dalam tradisi gereja Roma Katolik kan tiarap Bapak Ibu. Bapak Ibu mengerti maksudnya itu? Asal ngomongkah Bapak Ibu ke atas? Lalu berlutut itu apa artinya? Pas berdiri pakai nangis pula lagi, maka fotonya jelek. Coba kita hayati baik-baik itu. Itu konfirmasi iman namanya. Jangan anggap enteng itu Bapak Ibu. Sudah kayak gitu dikasih tugas males, marah-marah lagi. Kasih jadwal perkunjungan marah-marah. Tapi berlututnya 5 kali. Pendeta sampai dia meninggal dunia 3 kali. Kecuali pendeta Marley cuma 2 kali. Dia sini sampai jadi pendeta. Saya cuma 3 kali sampai saya meninggal. Bapak Ibu lebih loh. Jadi harusnya yang masuk surga duluan Bapak Ibu, baru pendeta. Loh betul dong. Saya tidak sedang main-main dan tolong kita renungkan itu, kita hayati baik-baik. Berapa kali Bapak Ibu ngaku-ngaku ke atas ya dengan segala, terus pakai berlutut pula. Itu tandanya Bapak Ibu konfirmasi iman, penyerahan diri total. Itu loh artinya berlutut. Tapi kelakuan, ini saya cerita Trinitas ya Bapak Ibu. Walaupun ada PHMG Trinitas yang cerita-cerita ya Pak Robi.
Kelakuan kita tidak. Tapi ini masalah orang ya, bukan masalah kita. Jadi misi Kristus itu harusnya kita jadikan tujuan kita bersama. Kalau enggak ngerti ya duduk bersama nanya. Jangan nanyanya itu di medsos. Nomor 2. Kalau kita sadar bahwa kita semua ini bersatu melaksanakan misi Kristus, maka konsekuensinya berat ringannya penugasan selaku presbiter atau majelis jemaat di sebuah jemaat itu harus dipikul secara bersama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itulah pengertian presbiterial sinodal. Itu bukan kalimat omong kosong itu, tapi itu kita nyatakan itu secara faktual. Bentuknya Bapak Ibu lihat dalam SMJ. Nah di Nazaret SMJ itu yang duduk di depan siapa Bu Pendeta? Hah? KMJ dan sekretaris, bukan lagi PHM. Oh berarti udah bertobat ya Nazaret. Ada peraturan di mana yang bilang PHM duduk di muka mimpin SMJ? Jemaat lain masih seperti itu ya. Itu contoh kebersamaannya. Artinya berat ringannya penugasan itu selaku presbiter jangan pernah dipikir itu jadi beban sendirian. Tanggung jawab itu harus dipahami secara kolektif kolegial. Bukan sendiri-sendiri. Prinsipnya kebersamaan itu menjadi modal dasar kerja, melayani dan bersaksi. Kalaupun ada perbedaan persepsi terkait dengan beban tugas dan tanggung jawab, maaf Bapak Ibu, jangan nomor 1 ngototnya duluan. Kalaupun ada perbedaan persepsi, saya ulang lagi, terkait dengan beban tugas dan tanggung jawab, maka itu pun harus diselesaikan dalam semangat membangun. Firman Tuhan katakan, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 itu ayat berapa itu? Yang paling akhir. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, bukan saling merongrong. Bukan saling menjatuhkan. Ini kata Rasul Paulus. Dan bukan saling membenarkan diri, apalagi menyalah-nyalahkan orang lain. Kecenderungan kita kan gitu kalau bilang, kenapa? Ini kan gara-gara orang lain Pak. Selalu alamat kesalahan itu pada orang lain, tidak pernah dengan rendah hati mengaku, iya itu tanggung jawab saya, so what? Misalnya begitu tuh. Nah yang ketiga ini yang lebih penting. Ayat 15 itu mau menjelaskan kepada kita soal etika. Sopan santun dalam bertutur kata maupun bersikap atau berperilaku. Itu harus kita sadari betul, semangatnya itu ada dalam kasih. Adapun kekeliruan atau kesalahan itu tidak boleh dilihat sebagai duri dalam daging. Saya ulang ya. Namanya manusia ya ada aja kekeliruan, kesalahan. Tetapi itu tidak boleh kita lihat sebagai duri dalam daging. Disimpan-simpan sekali waktu di SMJ muncul dia. Situ siapa? Nah itu nggak boleh tuh. Tetapi justru perlu dibantu, perlu ditopang, perlu diselesaikan dengan tuntas. Dalam semangat kasih itu. Nah, cara berkomunikasinya itu yang harus baik, harus jujur dan terbuka. Saya ambil contoh ya Bapak Ibu, sudah menjadi kebiasaan kita kalau ibadah hari Minggu, pada saat doa apapun, pengakuan dosa, jemaat itu permisi ke belakang. Atau yang terlambat, nyosor-nyosornya masuk pada saat berdoa, betul tidak? Itu masih terjadi juga di Nazaret kan? Betul tidak? Terus ada P berapa di depan tuh? 7, 8, 9, 10. Betul kan? Bapak Ibu mengerti enggak soal etika itu ada di gereja? Itu saya cuma kasih contoh dalam ibadah. Ibadah itu ada etika. Jangan pernah Bapak Ibu masuk saat ibadah. Kenapa? Bapak Ibu sedang berdoa, ngomong sama Tuhan kok permisi-permisi. Tersinggunglah Tuhan. Betul tidak? Itulah tugas SMP 7, 8, 9, 10 itu. Tahan jemaatnya. Jangan pula firman sudah masuk, nyosor-nyosor di depannya. Tidak boleh itu. Itu etika. Tidak ada kalau Bapak Ibu tanya aturan, ya ada nggak itu?
Di GPIB ini kan sombongnya kalau nanya-nanya, ada aturannya enggak? Nah, itu gaya ketua 5. Sedikit-sedikit tanya aturan, sedikit-sedikit tanya ketetapan. Ngerti aja enggak, tapi ngototnya sudah duluan. Etika sopan santun dalam kita mengerjakan pelayanan itu nomor 1. Saya kasih contoh buktinya ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu buka 1 Korintus 14 ayat 40. Ada 2 kata penting di ayat tersebut. 1 Korintus pasal 14 ayat 40. Tolong sebutkan 2 kata penting di ayat tersebut. Segala sesuatu berlangsung dengan sopan dan Bapak Ibu baca ulang, lihat Alkitab. Nomor 1 sopan, bukan tertib. Tertib itu aturan. Tertib itu kebijakan. Tapi nomor 1 di gereja kata Rasul Paulus sopan. Ibrani 12 ayat 28 menegaskan itu. Bukalah Ibrani 12 ayat 28. Segala sesuatu berlangsung seperti apa maunya Tuhan, bukan apa maunya kita. Ibrani 12 ayat 28. Jadi kalau 1 Korintus 14 bicara soal sopan nomor 1, baru teratur. Ibrani 12 ayat 28 mengatakan, cara yang berkenan kepada Tuhan. Bukan mau-maunya situ, mau-mau kita. Nah, 3 hal ya Bapak Ibu, saya ingin tegaskan kembali kepada Bapak Ibu. Bagaimana kita sebagai presbiter itu harus melihat 1, gereja itu miliknya Tuhan. Maaf, bukan milik nenek moyang Bapak Ibu. Kita ini cuma dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan, ditugaskan Tuhan, diutus Tuhan untuk mengerjakan apa yang Dia mau. Kalau begitu cara berpikirnya, lah yang Tuhan punya mau itu yang kita tanya. Buat saya apa, buat kamu apa, buat kita itu apa. Jangan dibalik, mau saya begini Pak Pendeta. Sudah kebiasaan dari zaman tahun 69. Tuh GPIB Nasar, tahun berapa? Betul ya? Selalu mempertahankan status quo atas nama sejarah di masa yang lampau. Padahal kita ini sedang bergerak ke depan. 1 itu. Nomor 2, ya pastilah berbeda-beda. Namanya juga manusia, biasa aja kali. Nggak usah alergi dengan perbedaan. Cuma kalau ngomong, kalau bicara dalam SMJ, kalau bicara itu mesti sopan Bapak Ibu. Jangan nenek moyangmu, waduh. Nggak dikasih kesempatan biri, hantam ini, hantam sana, astaga. Masa gereja kayak gitu? Ini harus disampaikan kepada Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu ngomong, lah tapi jemaat lain, lah itu kan urusannya lain. Ini urusannya Nasaret, masa Nasaret mau kayak gitu? Ini pula yang salah, kenapa kasih nama Nasaret? Kasih nama apa kayak gitu, kalau bikin dosa enggak apa-apa. Ini kan terbeban dengan kata Nasaret kan Bapak Ibu. Yang ketiga itu sopan tadi itu. Etika itu harus dijunjung tinggi di gereja ini. Jangan suka-suka, jangan teriak-teriak di gereja itu. Dan termasuk di medsos menggunakan kalimat itu, tampilan hari Minggu bagus tapi tulisan di medsos, astaga, bahasanya itu sangat tidak elok sebagai presbiter. Nah, di dalam renungan ini saya ingin menyampaikan sebuah refleksi ya dengan melalui pertanyaan. Bisa ditampilin gak nih? Halaman terakhir. Kesimpulannya apa ini Bapak Ibu? Sesudah 3 ini materinya nanti bisa dikirim ke WA Group ya Bu Pendeta. Sudah ada sama pegawai. Nah ini dia yang terakhir. Saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan kembali. Nomor 1, bagaimana sih caranya kita membangun kebersamaan dalam kasih? Berdasarkan uraian Rasul Paulus tadi, Efesus 4:5, bagaimana caranya membangun kebersamaan dalam kesadaran berbeda-beda? Nomor 2, setiap individu dalam presbiter
itu memang ada ruang kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Terhadap hal itu, banyaknya di antara kita yang kurang-kurang itu bagaimana cara membantunya? Bagaimana cara menopang dia dalam kelemahan, keterbatasan? Jangan malah diomongin. Ketiga, persoalan apa sebenarnya yang ada di jemaat yang dirasakan berat? Persoalan apa di GPIB Nazaret ini yang dianggap sulit dalam membangun keutuhan persekutuan? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kalau ada masalah itu lebih kepada faktor internal atau faktor eksternal yang membuat susahnya bersatu itu? Itu faktor internal ke dalam atau faktor luar yang mempengaruhi? Menurut Bapak Ibu lebih banyak faktor? Maaf kurang dengar saya. Faktor? Sana? Internal juga ya? Lucu ya Bapak Ibu. Sadar bahwa faktor internal tapi berantemnya luar biasa di internal. Itu di mana-mana juga terjadi. Renungannya buat kita, kalau sadar faktor internal, selesaikanlah secara internal. Itu dia. Mohon maaf, kita boleh berbeda pendapat. Kalau ada masalah di antara kita, ada kata Alkitab Bapak Ibu, itu diselesaikan berapa mata? Alkitab mengatakan kalau ada masalah di antara kita itu berapa mata harus selesaikan? Berapa mata Bapak Ibu? 4 mata atau 4 juta mata? Kenapa situ ada masalah tulis di medsos, tulis di Facebook, di satu jemaat itu ada suami istri berantem, dua-duanya naikkan di Facebook, dibaca satu dunia, harusnya selesaikanlah secara pastoral. Tapi bangga sekali masalah tuding-tuding orang itu di medsos, dan bangga pula kalau banyak pengikutnya. Mari kita renungkan, dan itu presbiter. Bingung kita itu. Belum lagi saya harus cerita ini ya, dalam kaitan kita bagaimana bicara soal semangat itu. Seorang presbiter menahan seorang ibu ketika mau masuk ibadah. Kebetulan ibadah itu adalah perjamuan kudus, Jumat Agung lagi. Dan dia sengaja pilihnya sore. Dan masalah itu sangat berat dan hampir diketahui semua jemaat. Jadi tidak ada rahasia yang tertutup. Jadi ibu ini berdosa mau masuk ibadah sore perjamuan kudus. Menurut Bapak Ibu, boleh enggak sih ibu itu masuk gereja? Mikir dulu baru jawab. Yang ketahuan masalahnya itu selingkuh. Selingkuh itu harusnya tidak ketahuan, tapi ini ketahuan. Nah, jadi persoalan itu. Dan sudah selesai masalahnya. Sudah diselesaikan oleh gereja pastor. Sekarang ibu itu layak enggak datang ke gereja beribadah, terima roti dan anggur? Menurut Bapak Ibu? Tunggu dulu, saya tanya dulu para presbiter. Boleh enggak? Jawablah. Boleh ya. Kenapa ragu-ragu jawabnya? Terus dia dudukin di sebelah Bapak Ibu. Yang orang begitu dia masuk, orang terus ngomong semua. Ngomongin tentang ibu itu. Ini mau ibadah perjamuan kudus. Jadi boleh atau tidak? Oh, sayangnya ibu itu larang, enggak pulang kamu. Enggak layak kamu. Ini kejadian fakta loh. Saya kaget dari konsistori lari ke depan. Loh kenapa ibu usir? Enggak layak dia Pak Pendeta. Apa kata jemaat? Astaga. Cerita kedua, seorang presbiter juga. Ini saya cerita fakta ya Bapak Ibu. Cuma enggak mau sebutkan di jemaat mana. Dia bilang sama saya, maaf ya Pak Pendeta, saya enggak bisa memaafkan orang itu. Sakit Pak, sini. Sakit Pak, Bapak kan pendeta, laki-laki lagi. Ini saya perempuan, susah Pak. 3 kali saya tanya konfirmasi, jadi ibu enggak bisa memaafkan? Enggak bisa Pak. 3 kali itu artinya mengkonfirmasi. Dia pakai logika bukan pakai hati. Seorang presbiter tidak bisa memaafkan. Terus kalau dia naik mimbar, Bapak Ibu firman Tuhan mengatakan kasihilah, ampunilah. Terus bagaimana tuh? Presbiter loh ini. Penatua lagi. Untungnya bukan Nazaret. Menurut pendapat Bapak Ibu bagaimana tuh? Kejam. Bagaimana kalau terjadi dalam diri Bapak Ibu?
orang sakiti Bapak Ibu. Terus ibu bapak mesti terima sebagai penamnya. Selamat pagi ibu, mari masuk. Aduh, nganai. Betul atau tidak? Orang yang menyakiti kita disuruh maafkan. Waduh, setengah mati itu. Betul tidak Bu? Enak aja, kita terima lah pendeta. Terima bagaimana? Nah, dua contoh itu mewakili banyak sekali hal yang kita alami sebagai gereja. Kita alami sebagai presbiter, kita alami itu sebagai fungsionaris unit-unit misioner. Ibu bapak sudah mengkonfirmasi diri kepada Tuhan tuh lewat ya dengan segenap hati berkali-kali itu. Pengurus pelkat juga kan berlutut kan ya? Betul kan? Kalau saya punya kesempatan jadi majelis sinode, apapun jabatan saya usul itu. Kalau mau peneguhan itu tiarap. Nggak usah berlututnya masih sombong. Ngerti gak maksud saya nih? Untungnya sudah nggak bisa, karena 3 tahun lagi pensiun. 2 tahun deh. Mari kita renungkan hal-hal yang membuat kita melihat gereja ini bosnya itu bukan majelis sinode, tapi Tuhan Yesus. Kenapa kita selalu melihatnya itu dengan kacamata logika-logika organisatoris institusi? Tidak pernah menggunakan hati nurani untuk melihat kebersamaan kita itu modal dasar kita gereja. Lah kalau presbiternya tidak kompak ya apa? Terus kalau tidak senang dalam SMJ dia cerita pula di sektor. Dia pengaruhi pula bikin opini di sektor. Astaga. Yang seperti ini apakah Tuhan berkenan? Upaya yang harus kita pahami malam hari ini adalah marilah kita berusaha mengakui diri. Memang kita tidak sempurna. Mau hebat apapun kita tidak sempurna di mata Tuhan. Lah kalau begitu, ya buka hatilah. Seperti ada lagunya orang sebelah. Jagalah hati. Tuh yang kayak itu hafal, kita bakti nggak hafal-hafal. Itu lagunya bagus kan? Untuk kita melihat kebersamaan Bapak Ibu. Karena kalau tidak begitu, bukan tidak sengaja Rasul Paulus memilih Efesus 4, minimal ayat 2 itu. Efesus 4 ayat 2, coba Bapak Ibu baca. Minimal itu, modal dasar kebersamaan itu hanya ada di situ. Efesus 4 ayat 2, ada 3 hal yang Paulus katakan di situ. Nomor 1, jangan sombong lah Bapak Ibu. Apapun Bapak Ibu, mau pangkat, mau kekayaan, mau intelektualitas, rendah hatilah. Walaupun kadang-kadang memang orangnya sudah rendah sih memang. Maksudnya ukuran. Tapi nomor 1 rendah hati, jangan tinggi hati. Nomor 2, jangan kasar lah, jangan emosional. Masa sesama presbiter ngombabi lu, astaga. Tanpa sadar lo itu. Marah sih boleh marah. Tapi tidak ada kelemah lembutannya. Bagaimana gereja kayak gitu bersikap? Lemah lembut ya Bapak Ibu, maaf bukan lemah gemulai. Itu gemoy. Itu alay. Lemah lembut itu mampu menahan diri dari emosinya. Ketiga, rendah hati. Apa? Sabarlah, segala sesuatu ada waktu Tuhan, bukan waktu situ. Maksa-maksa PHM, maksa-maksa Korsek, maksa-maksa ketua pelkat. Nggak usah maksa-maksa lah, segala sesuatu ada waktu Tuhan. Kalau belum waktunya terus mau apa? Gitu. 3 itu jadi kekuatan kita gereja untuk mewujudkan kebersamaan. Terus ada pula lah firman Tuhan yang seringkali kita pakai kemana-mana, kita dengung-dengungkan. Bagi Tuhan tidak ada yang, amin tidak itu? Amin tidak Bapak Ibu? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin? Amin opo? Hidupnya terus cemas, apalagi ketua 4 bendahara. Kecemasannya luar biasa kalau akhir bulan. Apalagi mau susun PKA, tambah pusing dia. Memangnya gereja ini nenek moyang dia punya ini. Ini cara berpikir yang keliru. Memangnya uangnya itu dia yang cari, padahal itu hasil kolektor. Sudah kayak gitu ngurusinnya setengah mati. Ini saya bicara Trinitas loh ya Bapak Ibu.
merasa dia yang paling tanggung jawab di situ. Padahal kita punya prinsip PHM itu kolektif kolegial, itu tanggung bersama. Ini semua menjadi persoalan kita dalam rangka melihat bahwa di atas kita itu kan ada Tuhan. Berarti kalau kita jalan dengan sungguh, dengan jujur, dengan tulus, kerja keras, disiplin dalam menata pelayanan, maka berlakulah prinsip. Bagi Tuhan itu memang gak ada mustahil. Gitu. Nggak usah cemas, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Gitu. Nah, berarti ada kekuatan yang harus kita gunakan untuk bisa mempersatukan itu. Apa itu? Roh Kudus, Bapak Ibu. Nggak ada kata lain tuh. Yang Bapak Ibu bilang nggak bisa, nggak ada kok cara Tuhan. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu jawab jujur. Perjalanan hidup Bapak Ibu 2023 itu banyak susah atau banyak senang? Jawab jujur. Banyak susah atau senang? Banyak? Banyak senang? Atau banyak susah? Kalau pengurus unit misioner banyak susah atau banyak senang berhadapan dengan PHM? Banyak susah. Kadang-kadang gereja dibikin kayak perusahaan ya. Mari kita jujur Bapak Ibu, Bapak hidup rumah tangga juga banyak susahnya, banyak maunya tapi banyak juga gagalnya, banyak kecewanya, banyak putus asanya, itu kita sadari semua. Tapi anehnya Bapak Ibu masuk 10 hari tahun 2024, heran juga saya itu. Ngerti gak nih? Untuk lebih jelas saya tanya sekarang, Bapak Ibu ini kan kita baru 10 hari tahun 2024 kan? Betul tidak? Jawab yang jujur ya. Kalau Tuhan kasih kesempatan Bapak Ibu, kasih kita kesempatan hidup di tahun 2024, kira-kira Bapak Ibu mau sampai bulan apa? Jawab. 2024. Bulan? Bisa Juni, bisa Oktober, bisa Desember. Bapak Ibu mau pilih bulan? Desember lah. Tanggal? Ya 31 lah. Jam? Sesudah itu Tuhan ambillah. Tidak ada satupun kita yang bisa ngarang dan memastikan bahwa hidup kita tuh seperti apa tahun 2024. Tidak ada. Tidak usah sombong untuk itu. Betul tidak? Kita hanya boleh merencanakan. Meng-create apa itu yang boleh direncanakan. Prediksi boleh. Tapi memastikan itu cuma Tuhan kan? Betul tidak? Dari sekarang sadar dan bertobat. Yang Tuhan ambil besok itu siap. Ngerti gak maksud saya nih? Tidak ada. Jangan langsung kecewa, marah-marah. Oh Tuhan mengapa? Begitu Tuhan kasih sakit, celaka, macam-macam peristiwa bisa kita alami tuh. Baru dia berdoanya marah-marah. Oh Tuhan mengapa? Kayak lagu dangdut. Lalu Tuhan dari atas jawab juga. Terus kenapa? Hidup hak saya bukan hak situ. Syukur saya kasih kesempatan situ. Lah kalau situ tidak bisa apa, saya ambil itu semua apa? Mari kita renungkan semua itu. Bahwa Tuhan kasih kesempatan Bapak Ibu sebagai presbiter. Spiritnya itu, semangatnya itu ialah Tuhan. Syukur Tuhan mau pakai Bapak Ibu. Tuhan mau pakai kita. Lah pendeta juga banyak kekurangan, kelemahan. Nggak usah diomongin, dosa itu. Tapi kalau pendeta ngomongin majelis, ya sekali-sekali sih boleh. Nggak boleh juga. Di antara presbiter itu jangan ngotot. Kalau saya tidak hadir, jangan berani ambil keputusan. Ada aturan di mana itu ngomong gitu? Semuanya itu spiritnya, semangatnya adalah kita bekerja untuk Tuhan kok. Gitu. Nah, GPIB Jemaat Nazaret itu diberi Tuhan juga kesempatan. Saya bertanya kepada Bapak Ibu. Ibu Bapak sudah menerima kasih karunia Allah itu berlebihan dibandingkan yang Bapak Ibu minta, yang Bapak Ibu mohon kepada Tuhan lewat doa, yang tidak Bapak Ibu minta pun Tuhan kasih. Artinya nafas. Syukuri betul-betul itu Bapak Ibu. Jangan main-main dengan itu. Satu kali saja nafas itu. Dan syukuri betul-betul itu. Sekalipun banyak persoalan, banyak keinginan, kemauan, pemenuhan, kebutuhan belum nyampe-nyampe. It's okay. Tapi kalau Bapak Ibu masih bernafas hari ini, itu anugerah loh.
Dan jangan anggap enteng hal itu. Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan sudah banyak melakukan segala perkara buat Bapak Ibu, pertanyaannya, terus kita bikin apa untuk Tuhan? Ibu Bapak ini mau bikin apa untuk Tuhan? Saya menggunakan istilah saya sendiri yang saya selalu dengungkan ya, do the best something to Jesus Christ. Do the best for Jesus Christ. Amin. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan, jangan kasih Tuhan sisa-sisa. Lakukanlah yang terbaik karena Tuhan sudah memberi Bapak Ibu itu luar biasa baiknya. Malulah kita sama Tuhan itu. Harusnya 10 hari ini Bapak Ibu tetap merenung itu. Kok bisa ya Tuhan tolong saya? Kok bisa saya masih bernafas? Padahal, begitu ditanya padahalnya itu segudang tuh. Mestinya malulah kita. Lucunya kita kalau sama orang saya isin-isin. Apalagi sama PHM, sama KMJ, mantan sinode. Isinnya minta ampun. Lah sama orang dia isin-isin. Sama orang dia hormat-hormat. Sama Tuhan dicuekin. Ya opot itu. Betul enggak? Kecuali Nasaret ya. Manis dia semuanya. Mulutnya manis, kelakuan manis habis. Mari kita renungkan. Kebersamaan kita melalui persekutuan ini mau mengingatkan kita Bapak Ibu. Bahwa Bapak Ibu dan saya juga pendeta di Trinitas, vikaris. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk apa yang saya mau. Tapi apa yang Tuhan mau. Nah mari kita kerjakan. Dan bisa kok. Siapa bilang tidak bisa? Bolehkah saya tanya, ini rehab atas-atas ini berapa biayanya? 1M enggak? Waktu dia selesai rehab, saya pas datang ke sini, canggih banget di Nasaret ini. Berapa itu angkanya? Berapa? Juta. Enggak ngutang kan? Cash. Untuk apa itu dibangun? Untuk apa itu? Direhab. Supaya cantik, supaya gagah, supaya sedikit gengsi. Tua ngali sama Tuhan, harga 150 juta itu yang dibanggain. Kenapa hidup persekutuan Bapak Ibu diabaikan? Contoh ya, ada korsek di sini. Korsek, angkat tangan lah daripada saya suruh angkat kaki. Ada korsek. Pak David sektor berapa korsek sektor? Berapa kakak di sektor? Berapa Pak? 24 kakak. Kalau hari Rabu yang datang 24 kakak atau 24 orang? Paling top 24 itu kan harusnya jadi 48 dong. Kalau suami istri tanpa anak toh, betul tidak? Semua sektor saya rasa sama kan? Tingkat kehadirannya itu kalau pakai ukuran 24 kakak, yang datang di bawah 24 atau di atas 24? Rata-rata di bawah. Ibu bapak presbiter, saya mau tanya, itu masalah atau bukan? 150 juta dibayar, yang kayak gitu gak pernah diperhatikan. Ya opo tuh. Ini bukan berlaku cuma di Rawamangun, ini berlaku juga di mana-mana. Nggak ada kesadaran untuk mengongkosi kasih pembinaan, harganya 150 juta. Kok mau rugi? Yang kayak gini tidak dihitung rugi. Mau kasih pinter presbiter kok dihitung-hitung. Kasih beasiswa 100 ribu aja so ngototin setengah mati. SMJ berlarut-larut hanya memutuskan satu anak dapat 100 ribu. Untuk kasih pintar aja kita ribut. Tapi membangun, wah sebuah gereja di Jakarta ini dibangun 25 miliar sampai sekarang belum kelar. Pakai berantem lagi. Terus ditanya apanya yang dibanggakan? Oh gengsi lah Pak. Mama mia sama Tuhan dibilang gengsi tapi kunjungan gak pernah beres. Saya tidak mengatakan salah loh ya, jadi jangan tersinggung nih Bapak Ibu. Jangan kita punya persepsi memberikan uang habis untuk sebuah kebanggaan yang sifatnya semu. Tetapi hati jemaat, persekutuan jemaat tidak pernah kita bicarakan. Harusnya itu jadi tanggung jawab utama. Soal kunjungan 215, 210 kah? Pembinaan membuat persepsi kita tuh satu. Kita males itu. Nanti Bapak Ibu bikin program pasti begitu lagi tuh. PPSDI sibuk aja ngurusin bekelain antara uang berapa yang mau dikeluarin. Tapi kalau membangun itu,
Saya tidak anti membangun ya Bapak Ibu, bukan. Trinitas itu baru beli ruko lunas, nggak ngutang lagi itu 8 miliar harganya. Kakaknya udah 225, tapi rata-rata kehadiran di bawah 200 orang. Bukan 200, kan harusnya kita punya 700 sekian jiwa. Pertanyaan saya, beli bangunan seharga 8 miliar yang datang orangnya segitu-segitu doang, untuk apa tuh? Gitu. Terakhir Bapak Ibu, GPIB Nasaret 2048 masih ada orang masuk gereja enggak ya? GPIB Jemaat Nasaret tahun 2048, 2046 lah. 2048 lah, 20 tahun lagi ke depan. Menurut Ketua Satu masih ada orang masuk gereja di Nasaret enggak nih? Saya sih so game itu. Semua yang di atas 60 so game, jangan mimpi lah. Tapi masih ada orang masuk gereja enggak? Menurut Bapak Ibu, di sini ada pelayan pengurus PA enggak? Mana? Menurut Ibu, anak-anak ibu-ibu itu masih akan masuk gereja Nasaret enggak tuh? 2048, orang semua hampir semuanya so mati. Tapi ada enggak jemaat kita masih ada di sini? Yakin? Jangan bicara kerja hari ini, tabur hari ini. Anak-anak sekolah minggu itulah yang dilayani baik-baik. Biarlah yang PKLU mati semua. So tua kepala batu lagi. Termasuk presbiter-presbiter itu. Generasi itu tidak bisa disangkal Bapak Ibu, dia akan tumbuh dengan sendirinya. Nah Bapak Ibu mesti mikir dari 2022 sampai 2027 itu apa yang ditabur. Itu penting, jangan cuma ribut aja di SMJ nggak ada hasil apa-apa. Investasi uang banyak tapi nggak ada apa-apa. Generasi itulah yang akan mewarisi gereja ini. Dialah yang kita taburkan firman di sektor, di pelkat. Itu semua nanti tumbuhnya 20 tahun kemudian. Itulah investasi yang paling besar di GPIB Nasaret. Itu Bapak Ibu harus renungkan baik-baik. Itulah tugas kita GPIB juga. Dengan kata lain, firman Tuhan tidak sekedar bicara supaya kita bersatu, bersama, kuat, kokoh, tapi nggak bisa kerja apa-apa. Kita harus melakukan sesuatu hari ini, mati-matian jaga persekutuan itu, supaya berkatnya itu nanti melimpah nanti. Walaupun kita, Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Wah itu ayat ini bagus sekali ya. Bukalah Bapak Ibu. Laki-laki ayat 5, perempuan ayat 6. Jerih payah Bapak Ibu itu dinilai hari ini lewat Mazmur 126 ayat 5. Laki-laki baca ayat 5. Ayat 6. Menangis, meleleh air mata dia, tapi tidak sia-sia taburan firman Bapak Ibu. Kebersamaan Bapak Ibu, itu investasinya ke depan. Itu Mazmur 126 renungkan baik-baik tuh. Itulah kekuatan, itulah sebabnya. Ini bagus juga ya, kita mau contoh Trinitas tapi telat. Mau contoh Nasaret telat ini. Jadi sebelum kebersamaan dimulai nanti minggu depan, dimulai dari para presbiter, itu bagus sekali ini. Masuk surga lah ini semua. Tapi Trinitas sudah ada di dalam surga duluan. Mana mau kalah? Dengan kata lain Bapak Ibu, sisihkan pikiran macam-macam, tapi bersemangatlah dan punya rasa malu sedikit sama Tuhan. Bapak Ibu harusnya masa malu itu besarlah sama Tuhan. Sudah dikasih kesempatan, masih cerewet lagi macam-macam. Marilah kita bersatu padu, bersehati untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau, dan yakin apa yang Tuhan mau itu kalau kita kerjakan berkatnya melimpah secara pribadi, keluarga, rumah tangga, juga jemaat. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Kidung Kesan 104.
Mari kita berdoa. Dalam kesadaran kami sebagai manusia yang biasa dan lemah, tidak luput dari berbagai hal yang mengganggu, yang menghambat, biarlah ya Tuhan, Engkau menolong kami selaku presbiter dalam diri diaken, penatua maupun pendeta, juga vikaris, bersama fungsionaris unit-unit misioner, komisi, pelkat, panitia, tim kerja apapun, tanpa kecuali bagi para pegawai yang melayani Tuhan. Kami semua menyatu malam ini untuk mengingat ada misi Tuhan yang menjadi tanggung jawab kami untuk kami kerjakan. Ada tugas yang harus kami realisasikan, dan momentumnya ialah sekarang. Sebelum kami memulai segala aktivitas pelayanan di jemaat ini, Tuhan ingin supaya kami menyatu hati, menyatu pikiran dan tindakan yang menyatu dalam perbuatan yang menghasilkan kekuatan persekutuan baik secara sektoral maupun kategorial, tapi pun dalam kebersamaan jemaat GPB Nasaret dengan kekuatan yang Tuhan berikan dalam bentuk sumber daya manusia. Biarlah Tuhan kami bergerak bersama, bersatu, sehati sepikir untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau dan mau kami kerjakan itu secara bersama. Biarlah Tuhan mengaruniakan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan bagi kami masing-masing secara pribadi, supaya sungguh-sungguh kami menyadari bahwa pekerjaan pelayanan ini adalah keinginan Tuhan. Dan kami sudah mengkonfirmasi iman tersebut melalui pernyataan ya dengan segenap hati, serta memasrahkan diri kami penuh melalui kami berlutut di gereja. Biarlah konfirmasi iman ini mengingatkan kembali kami atas spirit kami sebagai presbiter, supaya kami tidak tergoda, terganggu oleh egoisme yang memecah belah kami dengan opini yang liar dan tak bertanggung jawab. Tapi kami mau menjaga kawanan domba sebagai persekutuan yang Tuhan percayakan kepada kami secara sektoral. Tuhan memberi tanggung jawab itu kepada kami melalui pelayanan kategorial. Biarlah Tuhan memberkati semangat kami, supaya kami mau searah mendengarkan suara Tuhan, dan secara institusi kami mau melihat kesetaraan itu sebagai modal, bukan terjebak pada perbedaan-perbedaan, lalu memanfaatkan perbedaan untuk memaksakan kehendak. Ampuni kami, biarlah kehendak Tuhan itulah yang jadi, bukan kehendak kami. Biarlah dengan ini, sebelum semua hal kami kerjakan secara rutin untuk 52 minggu, 12 bulan, 365 hari yang Tuhan berikan buat kami, kami sehati sepikir mau mengerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kebersamaan kami sebagai majelis jemaat lewat wadah PHMJ sebagai pelaksana harian, sebagai korsek, pengurus di sektor, maupun sebagai BPPJ. Tuhan memberkati juga kebersamaan sebagai badan pelaksana dari majelis jemaat dalam diri unit-unit misioner, baik pelkat, komisi, apapun yang ada di GPB Jemaat Nasaret. Biarlah itu menjadi kekuatan sebagai potensi untuk kami gerakkan bersama. Karena semua itu mengarah kepada Tuhan, bukan mengarah kepada kepentingan diri masing-masing. Semua rencana pelayanan yang sudah disusun, biarlah Tuhan memberkati itu secara khusus memulai ibadah syukur awal kegiatan tahun 2024 pada tanggal 17 Januari, Rabu yang akan datang. Berkati Tuhan, siapkan segala sesuatu, biarlah jemaat semakin tergerak dan sadar untuk hadir, bukan memenuhi kewajiban, tetapi sebuah kesadaran untuk menerima hikmat dari Tuhan, supaya langkah hidup keluarga rumah tangga pun diberkati dalam segala hal. Masing-masing kami sebagai presbiter dengan dukungan keluarga, istri atau suami atau anak-anak,
atau bahkan cucu, menolong, mendorong, dan memperlengkapi kami untuk melakukan pelayanan itu dengan jujur, dengan tulus, tapi penuh dengan keberanian menyatakan kehendak Tuhan itu. Dan Tuhan memberkati kembali keluarga rumah tangga kami dengan kesehatan, dengan kesejahteraan, dengan kecukupan nafkah. Diberkati nafkah yang kami kerjakan dan kami lakukan melalui kerja apapun dan dimanapun. Tuhan juga memberkati peran kami sebagai presbiter, sebagai fungsionaris yang adalah juga kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, kakak ataupun adik. Tuhan berkati. Kekuatan gereja tidak dimulai secara sektoral, tetapi di dalam keluarga itu sendiri Tuhan berkati, supaya menjadi teladan, menjadi contoh yang memberkati lingkungan di sekitarnya. Tuhan memberkati semua rencana dalam rangka penyusunan PKA, penyelesaian PPMJ, segala hal yang dirindukan, yang diharapkan, semua doa, biarlah Tuhan kuatkan untuk kami melakukan itu semua, karena kami mau melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami yakin oleh topangan Tuhan segala sesuatu terjadi, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam kebersamaan itulah juga Tuhan memberkati Majelis Sinode Mupel GPB di Jakarta Timur. Tuhan memberkati interaksi GPB Jemaat ini secara ekumene dengan gereja-gereja di sekitarnya. Tuhan juga memberkati kehadiran gereja ini di tengah masyarakat dengan lingkungan di sekitarnya, supaya kehadiran gereja memancarkan cinta dan kasih Tuhan yang dirasakan kehadirannya melalui sentuhan-sentuhan pelayanan secara diakonia. Kekuatan gereja ini adalah ketika kami mengkedepankan nama Tuhan Yesus. Maka biarlah nama Yesus berkumandang melalui sikap perilaku warga yang taat dan setia, serta dengar-dengaran, rajin beribadah, rajin berdoa, serta membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam kekuatan itu juga kami berdoa bagi warga jemaat kami yang bergumul karena duka cita, bergumul karena penderitaan sakit. Kami bawa dalam doa kami dan terus mendukung mereka, bagi Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Pendeta Deni Matulapelwa, Ibu Judi Tambunan Marlisa, Ibu Deseri Manangka, Ibu Poyoh Ole, Ibu Heni Silaenka Tiendago, Ibu Mariam Porayau. Kami berdoa untuk Ibu Frida Menuhutu, Ibu Karla Sihiti Pio, Bapak Manurung, Ibu Batseba Agustina Dimu Hau Piris. Kami berdoa bagi Bapak Artia Pardede, Bapak Alexander Regah, Diaken Glenn Lopulalan, Bapak Ibu Tarbutar, Ibu JL Kandowaro. Kami ingat Ibu Adrin Sohilait, Bapak Johannes Auri. Kami ingat dalam doa kami juga bagi Ibu Rita Panggabean, Ibu Mike Huta Barat, Ibu Vivi Salempang, Ibu Normalina Sihombing, dan Ibu Putri Surbakti. Kesabaran dan ketabahan dalam menjalani proses pemulihan Tuhan karuniakan, dan keluarga yang merawat di rumah ataupun di rumah sakit, kekuatan mereka adalah pengharapan. Karena bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Kami pegang janji Tuhan, dan berkatilah upaya medis yang terus dilakukan oleh keluarga. Kami sungguh meyakini segala pergumulan apapun dalam hidup rumah tangga, pribadi, kerja, pergaulan, persekutuan sekalipun, biarlah Tuhan memberkati kami, kuatkan kami untuk terus melangkah di sepanjang tahun 2024. Terima kasih atas kemurahan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan mendengar semua hal yang kami gumuli, yang kami harapkan, yang kami gemakan, kami gaungkan di dalam cinta dan kasih Tuhan. Karena itu dengarkanlah doa kami yang kami bawa dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan dalam hidup kita, marilah kita menyatakan syukur kepada Dia melalui pemberian sukacita. Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh
silakan berdiri. Kita bawa ungkapan syukur ini dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai bagi pekerjaan-Mu yang kudus. Ajarkan kami untuk melayani-Mu melalui harta, potensi, dan apa yang ada pada kami. Karena kami sudah mengalami kasih dan kuasa-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terimalah persembahan ini di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Awal Tahun Presbiter dan Unit Misioner 10 Januari 2024. Saudara-saudara warga jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mohon perhatian untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Ibadah syukur awal kegiatan 2024. Ibadah syukur awal kegiatan 2024 bagi warga jemaat dilaksanakan pada Rabu 17 Januari 2024 pukul 19.30 bertempat di ruang ibadah GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta secara hybrid. Ibadah dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi dari seluruh warga jemaat di masing-masing sektor. Pemberita firman malam hari ini, Pendeta Adriano Wangkai, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Trinitas Kota Wisata Cibubur. Kepada pemberita firman, tim multimedia, Ibu Verda Sianturi Ranti, Saudari Prudence Sianturi, Saudari Cynthia Ngatung, Ibu Oktaviani Tomita, Ibu Karin Mamusung, pujian dari Presbiter GPIB Nasaret. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah berdiri. Kembalilah dengan sejahtera dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Arahkanlah hati dan pikiran ibu bapa saudara kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.
Ibadah sudah selesai, shalom.